warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rizky Kinanti dari kelas AK4B dengan NIM 230411026. Di sini saya hadir untuk menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah auditing dengan soal-soal yang telah tersedia. Di sini tersedia dari 8 soal, namun saya hanya memilih 5 soal dari 8 soal tersebut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah audit, yaitu Bapak Ridwan Zulfi Aga, telah melaksanakan ujian tengah semester untuk perkuliahan ini. Jadi, kita langsung saja lanjut untuk menjelaskan soalnya. Di sini tadi ada 8 soal, lalu saya memilih hanya 5 soal tersebut. Dari ke-8 soal itu, terdapat 5 soal yang saya pilih, yaitu untuk nomor 1 pertanyaannya, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Kemudian yang nomor 2, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda, tahapan manakah yang paling penting? Kemudian untuk nomor 4, bisakah Anda menjadi auditor? Dan jelaskan alasannya. Kemudian saya memilih juga nomor 7, yaitu anda adalah auditor dari KAP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, apakah yang paling berisiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi atas akun tersebut. Kemudian untuk nomor terakhir, saya memilih nomor 8, yaitu sebagai auditor tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui, dan kode etik apakah yang banyak dilanggar oleh auditor. Berikan contoh atau faktanya. Pertanyaan pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Untuk jawaban yang nomor 1, menurut saya, auditing merupakan suatu kegiatan yang sistematis untuk memperoleh, menganalisis, dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan atau kegiatan yang terjadi. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang berlaku atau belum? Dan aktivitas tersebut dilakukan oleh tenaga profesional yang terpercaya, sehingga opini yang dihasilkan pun dapat dipercaya oleh orang dan dirasa sudah tepat. Kemudian alasan saya untuk memilih berpendapat seperti itu adalah yang pertama, dalam pengertian tadi saya telah menyinggung sedikit dengan kegiatan yang sistematis. Hal ini karena saat melakukan auditing harus dilakukan dengan tahap-tahap yang berurutan. Tidak bisa langsung menganalisis tanpa ada bukti, langsung menghasilkan opini, dan sebaliknya, kita nggak bisa menghasilkan opini tanpa adanya bukti. Kemudian ada alasan kedua, yaitu bukti yang diperoleh harus dianalisis dan evaluasi secara objektif sesuai dengan apa yang terjadi, karena menghindari kesalahan atau pemanipulasian data yang dapat dimanfaatkan untuk niat buruk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada alasan yang ketiga, mengapa saya sebut dengan dilakukan oleh tenaga yang profesional dan menghasilkan opini yang terpercaya. Karena opini yang dihasilkan dapat dipercaya apabila dihasilkan dari seseorang yang memang sudah profesional di bidangnya. Seperti misalkan ketika kita sakit, kita kita hanya percaya dengan opini dokter. Ketika kita bertanya dengan guru, otomatis kita menimbulkan sifat yang skeptis. Apakah opini tersebut apakah benar atau tidak? Berbeda dengan ketika saya atau kita bertanya kepada dokter. Ketika bertanya dan memperoleh jawaban tersebut, kita lebih percaya kepada tenaga medis atau dokter. Pertanyaan kedua, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Kemudian kita lanjut di nomor berikutnya. Tahapan audit menurut ISA yang saya temukan ada 3, yaitu penilaian risiko, menanggapi risiko, dan pelaporan. Nah, tahapan yang paling penting menurut saya yaitu tahapan yang awal. Tahap menilai resiko. Tahap tersebut paling penting karena dalam tahap ini banyak sekali pertimbangan penting yang akan dinilai untuk memastikan estimasi resiko yang akan terjadi. Resiko yang ditemukan ini yang akan menjadi dasar dari tahapan yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Seperti pada tahap menanggapi resiko, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih resiko yang ada terhadap hal yang diaudit. Kemudian baru kita memastikan apakah resiko yang terjadi tersebut
sudah benar atau belum. Jika tahap awal tidak dilakukan, maka bagaimana cara mengetahui tahapan selanjutnya? Jika dilihat dari pengertian auditing yang saya telah sebut tadi, auditing merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis. Maka tahapan yang paling awal lah yang penting, agar rangkaian kegiatan yang terjadi selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Pertanyaan ketiga, bisakah Anda menjadi auditor? Jelaskan alasannya. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu menurut saya bisa menjadi auditor karena saya yakin saya mempunyai kemampuan yaitu selalu berusaha berpikir kritis, teliti, dan objektif dalam mengevaluasi suatu informasi. Yang mana auditor butuh ketelitian tinggi, skeptisme profesional, dan kemampuan analisis yang kuat. Yang mana kemampuan saya dan kebutuhan di profesi auditor itu sangat berkaitan. Sehingga saya rasa saya akan cocok menjalani profesi tersebut. Selain itu, saya memiliki pemahaman bahwa auditor itu seperti detektif. Profesinya meneliti detail kecil, mengidentifikasi potensi resiko, dan memastikan perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Saya rasa saya akan suka melakukan hal tersebut, meski tidak dipungkiri, beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang auditor sangatlah besar. Pertanyaan keempat, Anda adalah auditor dari KP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, akun apakah yang paling berisiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi atas akun tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah akun yang paling beresiko menurut saya yaitu akun persediaan, karena akun tersebut mudah berubah, yang artinya banyak sekali transaksi yang terjadi di Family Mart, sehingga jumlahnya pun berubah. Kemudian terdapat berbagai macam barang. Seperti yang kita ketahui, Family Mart ini banyak menjual jenis barang ya, mulai dari makanan, minuman, dan bahan kebutuhan sehari-hari. Kemudian di Family Mart juga perputaran barangnya terbilang cukup cepat, sehingga sangat rentan dalam pencatatan keuangannya. Kemudian untuk resiko bawaan dari akun persediaan yaitu masa simpan yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali barang yang dijual di Family Mart ini memiliki batas kadaluarsa, sehingga dapat terjadi penyusutan nilai. Selain itu, potensi pencurian dan kehilangan barang di toko itu tidak dapat terhindarkan. Kemudian di sini ada resiko pengendalian. Dari persediaan itu berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dan pengelolaan stok. Seperti saat menerima barang yang datang, pegawai mungkin terlalu terburu-buru atau tidak teliti saat menerima barang dari pemasok. Mereka tidak menghitung dengan benar, tidak memeriksa barang yang rusak, atau tidak membandingkan dengan surat jalan. Akibatnya, bisa saja pihak Family Mart membayar barang yang tidak diterima penuh atau menerima barang yang rusak, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dijual. Catatan persediaannya pun langsung salah dari awal. Kemudian ada resiko deteksi dari persediaan yaitu sampling yang tidak cukup. Family Mart punya ribuan jenis barang. Auditor tidak mungkin menghitung atau memeriksa semua barang satu persatu ketika mengaudit. Auditor hanya akan mengambil sebagian kecil dari barang-barang tersebut untuk diperiksa. Akibatnya, jika sampel yang diambil tidak cukup banyak atau salah memilih barang yang akan diperiksa, maka bisa saja terjadi kesalahan besar yang ada di barang lain. Yang mungkin harusnya salah menjadi benar dan yang harusnya benar menjadi salah. Pertanyaan terakhir, sebagai auditor tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik apakah yang banyak dilanggar oleh auditor. Berikan contoh atau faktanya. Nah, jawaban dari pertanyaan terakhir ini adalah ada 5 kode etik, yaitu yang pertama integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi profesional dan kecermatan, yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima ada perilaku profesional.
Kemudian dari hasil riset yang saya lakukan, kode etik yang sering dilanggar oleh auditor di beberapa kasus itu ada pelanggaran integritas, objektivitas, dan perilaku profesionalisme. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu kasus yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor. Nah, saya temukan kasus di PT Wana Arta Life. Mungkin sedikit dijelaskan sejarahnya dan kasusnya apa. Awalnya perusahaan ini bernama Mahkota Abadi Life Insurance, lalu berubah menjadi PT Wana Arta Life pada tahun 1998. Mereka bergerak di bidang asuransi dan investasi sejak 1974. Namun pada 5 Desember 2022, OJK mencabut izin usaha PT Wana Arta Life karena mereka tidak mampu memenuhi standar keuangan yang ditetapkan. Artinya perusahaan tidak punya cukup dana untuk menutupi kewajiban kepada nasabah dan investor. Masalah keuangan ini sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, dengan total klaim gagal bayar mencapai 11,29 triliun. Bahkan perkiraan kerugiannya mencapai 15,9 triliun. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan mereka membayar utang jangka pendek dan jangka panjang. Jika solvabilitas rendah, maka perusahaan akan kesulitan membayar kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, ada dugaan bahwa perusahaan menggelapkan premi asuransi, melibatkan 7 petinggi perusahaan dalam kasus gagal bayar di tahun 2022. Banyak nasabah merasa kurang mendapatkan informasi yang transparan, sehingga terjadi penurunan kepercayaan kepada perusahaan. Meski auditor tidak menemukan bukti manipulasi laporan keuangan, OJK menyatakan bahwa pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris telah melakukan manipulasi agar perusahaan terlihat sehat secara finansial. Hal ini membuat nasabah tetap berinvestasi tanpa menyadari resikonya. Akibatnya, OJK memberi sanksi kepada beberapa pihak yang terlibat, termasuk beberapa akuntan publik dan kantor akuntan yang mengaudit perusahaan. Dilihat dari kasus tersebut, banyak beberapa kode etik yang dilanggar. Yang pertama ada integritas. Para auditor tidak menjaga integritasnya karena tidak melaporkan atau memeriksa keuangan secara menyeluruh dengan jujur dan relevan seperti apa yang terjadi. Seperti yang disebutkan tadi, ada kasus memanipulasi laporan keuangan, yang artinya bisa saja auditor tersebut bekerja sama dengan orang internal perusahaan tersebut untuk melaporkan laporan keuangan yang telah dimanipulasi sehingga terlihat tidak terjadi apa-apa. Kemudian juga objektivitas. Para auditor yang mengaudit perusahaan tersebut tampaknya telah dipengaruhi oleh pengaruh luar. Mungkin saja mereka bekerja sama untuk melaporkan hasil keuangan yang baik, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja, sehingga melaporkan hasil keuangan yang keliru. Kemudian di sini menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak profesional dalam melakukan auditnya karena tidak objektif dan tidak berintegritas di dalam melaksanakan pekerjaannya, dan tidak ditemukan nilai profesional karena dipengaruhi pihak luar biasa. Bisa saja mereka bekerja sama untuk menghasilkan laporan baik-baik saja dan mendapatkan imbalan tertentu, sehingga audit tersebut dinyatakan bersalah. Baik, seluruh pertanyaan sudah saya selesai menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.